jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang pada menteri, ya kita kalah, tapi terus maju. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi kalah. Senada pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia harus melawan keputusan di WTO karena gugatan Uni Eropa di WTO akan lebih banyak merugikan Indonesia. Nah, yang perlu diwaspadai satu lagi, mohon maaf nih Pak Bara, yaitu Uni Eropa ini kurang ajar nih. Mereka bilang gini, ini kan belum putus karena belum diketok sama DSP, tapi dia buat aturan yang walaupun belum diputus di DSP, tetapi sudah diputus di panel, dianggap sebagai sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga kalau Indonesia tidak menjalankan putusan itu, maka dia akan melakukan retaliasi. Dia akan serang kita, kayak Super 301 lah. Kalau Pak Bara kan pasti tahu, kalau di Amerika itu Super 301 clause itu. Nah, dia mau buat kayak begitu. Wah, saya bilang nih, kita harus lawan. Ya, saya setuju dengan Bapak Presiden. Kita harus lawan. Kita nggak ada mundur-mundurnya mengenai masalah ini. Wajar saja jika nikel asal Indonesia mendapatkan gangguan dari raksasa ekonomi dunia. Data dari United States Geological Survey menyebut, Indonesia menguasai 21 juta metrik ton pada tahun 2022 atau setara dengan 21% dari total cadangan nikel dunia. Tak hanya itu, komitmen pemerintah melakukan hilirisasi dan mengembangkan industri nikel menjadi pusat industri baterai listrik dunia membuat daya tawar Indonesia menjadi makin kuat. Bahkan, demi memenuhi kebutuhan bahan baku baterai listrik selain nikel, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melobi negara tetangga Australia agar mau mengirimkan litium sebagai salah satu komponen penting untuk baterai listrik. Meski diadang sana-sini, mimpi Indonesia untuk menjadi raja baterai listrik dunia belumlah pupus. Kini, yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah konsistensi terhadap kebijakan hilirisasi agar Indonesia mampu sejajar dengan negara maju lainnya di dunia. Nikel saja tidak cukup. Ya. Indonesia mempunyai pasokan nikel terbesar, tapi untuk menjadi raja baterai kita membutuhkan litium. Ya, jadi kita membutuhkan litium itu untuk melengkapi, untuk menjadi suatu material cathode. Ya, mungkin saya boleh memberikan contohnya. Ya, boleh. Jadi yang pertama itu Indonesia ini kaya dengan nickel ore. Ini nickel ore ya. Nickel ore terbesar in the world. Oke, ya, kita punya cadangan sekitar 27 juta ton. Ini nikel yang terbesar di dunia. Nikel ore ini mentah, nikel ore ya? mentah. Tapi nikel ore saja tidak cukup. Ya, nikel ore ini perlu ada proses. Ada dua proses. Yang pertama, proses kalau limonite itu dijadikan nickel pig iron untuk steel. Ya. Itu sudah berkembang, tapi kita masih membutuhkan yang satu lagi dengan hidrometalurgi atau pyrometalurgi menjadikan MHP. Jadi kita harus membuat smelter supaya hasilnya seperti jadi ini. Ini tahapan kedua ya. Jadi ini Indonesia sekarang China atau banyak investasi untuk merubah ini yang nikel kadar rendah menjadi MHP. Dan ini pakai HPAL ini ya untuk menuju ke MHP ini ya. Ini baru tahap 2 ya, Bu baru ya. tahap berikutnya nih ya teknologi. Tapi ini saja belum cukup. Jadi kita membutuhkan untuk menjadi cathode itu harus ada proses. Nah, proses ini ekstraksinya dari ini kan mengandung nikelnya ada kobaltnya juga, harus menjadikan sulfat. Jadi the next itu kita harus membuat nikel sulfat ya. Jadi ini sudah meningkat. Ini added value-nya dari sini sudah 15, ini sudah lebih dari 20 kali. Ya, sampai ke sini saja ya. Nah, kemudian bagaimana kita untuk membuat kathoda, cathode ya. Kita berhenti di sini dulu. Ini sudah masuk dalam produk hilirisasi apa belum? Ya, sudah. Sebenarnya hilirisasi itu dari bagaimana dari si nikel ore itu menjadi yang added value-nya menambah gitu. Jadi pig iron masuk di dalamnya juga. Masuk di dalam juga. Itu yang sisi untuk steel, sedangkan ini untuk baterai gitu ya. Nah, setelah ini kita sampai ke nikel sulfat, sebenarnya ini juga udah bisa kita ekspor. Karena banyak negara membutuhkannya. Si nikel sulfat ini. Nikel sulfat ini. Tapi tentu saja jangan dong kalau bisa kita mempunyai juga kobalt sulfat dan mangan sulfat ya, saya nggak tunjukkan di sini. Kemudian itu bisa dijadikan prekursor.
Jadi ini, ada NMC 811, nikel sulfatnya 80%, kobalt sulfatnya 10%, mangan sulfatnya 10%, jadilah prekursor. Prekursor ini bisa mendatangkan banyak. Jadi prekursor ini nggak usah ribet-ribet yang lain, berhenti di sini aja ya Bu. Indonesia kalau misalnya nih ya, saya bilang Indonesia jangan cuma bangga di sini dong gitu. Ya, betul. Indonesia bisa menjadi produsen prekursor terbesar di dunia. Itu udah number one in the world. Tanpa kita mungkin tidak membutuhkan negara lain gitu loh. Karena kita kobalt ada, mangan juga banyak ya di di Indonesia bagian timur. Jadi sebenarnya rantai pasok untuk sampai prekursor Indonesia punya. Oke? Tapi tentu saja pengolahannya sudah sampai ke prekursor juga. Sampai prekursor. Untuk yang sekarang yang dilakukan sekarang baru sampai. Jadi ini sekarang ada Harita Group ya. Mereka sudah membangun merencanakan untuk membuat yang terbesar nikel sulfat. Sulfat dulu. Sulfat dulu. Jadi sekarang udah ada berapa puluh yang ke arah smelter ke MHP, tapi yang ini sudah beberapa. Nah, sekarang tinggal mereka itu nanti melengkapi untuk next-nya. Ini sudah ada 30 kali added value-nya ya. Nah, sekarang dari prekursor ini sebenarnya kita membutuhkan ya litium. Jadi litium itu bentuknya putih kayak seperti ini. Inilah yang dicari-cari di Australia ini ya. Jadi serbuk putih ini adalah nilainya besar nilainya sekali. Besar. Walaupun kita campurannya itu hanya 7%. Dibandingin yang tadi keseluruhan kayak salad ini. dressing gitu ya, kayak Bu. Salad dressing itu. Ya, tapi nggak ada ini, nggak jalan ini, baterai nggak bisa jalan. Jadi Presiden Jokowi ke Australia ini mengejar litium ini. Nah, setelah jadi ini, proses ini jadi proses yang terpisah ya. Satu proses jadi prekursor, kemudian kita tambah litium, dan terakhirnya inilah yang menjadi cathode. Ya, jadi kalau Indonesia bisa sampai mempunyai cathode, ya ini warnanya hitam ya, ini 811, ini Indonesia udah bisa ya at least belum jadi raja baterai sih, tapi raja katoda dunia gitu. Kalau ini jadi raja prekursor dunia. Yes, kalau udah raja katoda gitu ya. Kalau udah gandeng dengan si litiumnya dari bisa jadi raja katoda dunia. Jadi kalau raja baterai kenapa masih kurang Bu? Karena kurang bagian negatifnya ya, Bu, betul. belum ya Bu? Ini hanya bagian positifnya ini kita ini. Jadi raja baterai masih ada satu lagi sisi negatifnya, yaitu kita membutuhkan grafat yang mesti kita juga melobi ke Afrika ya, ke Kongo ya. Jadi itu strateginya China itu dia pegang Australia, dia pegang Afrika, dia pegang Indonesia juga untuk semua pasokannya ada. Tapi saya punya keyakinan kalau misalnya ini betul-betul nih serius nih ya government kita untuk membuat ini, saya kira bisa kita menjadi raja baterai ya, asal dilengkapi nih udah arahnya udah sampai ke sana. Dengan proses yang panjang ini berapa kira-kira investasi yang dibutuhkan ya Bu? Karena kan dari ore kemudian ke pig iron, ke sulfat, naik lagi begitu ya, ke prekursor, kemudian masuk litium, lalu baru jadi katoda. Ini belum sampai baterai gitu, karena mungkin ada komponen lain yang dibutuhkan untuk support itu. Ini kan perlu banyak sekali rantai pasok investasi yang cukup besar. Ini supply chain ya. Jadi kalau di industri baterai itu kita bisa membagi 3 segmen. Oke, yang pertama segmen yang kita sebut upstream. Upstream itu bagaimana menghilirisasi nikel ore ini menjadi sampai di MHP ini ya. Jadi bahan yang siap jadi nih. Kemudian midstreamnya bagaimana yang tadi ini si katoda ini menjadi baterai sel. Jadi ini baru upstream, ini sisi upstream saja. Kemudian baterai sel ini jadi kita harus mempunyai manufacture baterai. Yang satu mineral ya, processing mineral, di mana CATL ini sudah ya kalau nggak salah sudah membuat perjanjian ya dengan Indonesia akan menginvest sebesar 75 triliun. Untuk yang hulunya nih. Untuk hulunya. Hulunya. Nah, kemudian hitungannya bagaimana LG Chem itu kalau nggak salah ini sekitar kalau kita memproduksi baterai dari yang ini itu sebesar 10 gigawatt hour itu sekitar 15 T. Jadi tinggal kita mau buat berapa 40 gigawatt hour atau berapa, hanya tinggal kita kalikan, kurang lebih seperti itu. Jadi itu di midstreamnya. Nah, kemudian ada lagi yang kita butuh dan sekarang mungkin sudah dipersiapkan sama government kita, itu adalah downstream. Downstream itu kita bicara aplikasinya. Jadi aplikasinya di mana tadi untuk misalnya kendaraan listrik, ya kendaraan listrik itu harus pakai ini, harus pakai NMC baterai. Bisa juga pakai yang tidak pakai nikel, tapi itu kan kalau kendaraan itu maunya itu kendaraan itu bisa ngebut ya, bisa ada akselerasi. Ini dibutuhkan nikel. Dia pinginnya baterainya kecil, tapi kapasitasnya besar. Ini perlu nikel.
Nah, kemudian dia perlu untuk akselerasi dia perlu kobat walaupun kecil sedikit gitu. Ya seperti kita makan tahu, 10 tahu satu cabenya nggak apa-apa gitu kan. Hanya 10%. Jadi perlu untuk akselerasi. Untuk stabilizingnya itu kita perlu mangan. Jadi walaupun itu kita tetap butuh untuk menghasilkan ini. Ya. Jadi nanti strateginya ini harus in paralel. Karena ketika kita membangun pabrik baterainya pasti diperlukan suplainya, ya seperti yang sekarang sedang dibuat Hyundai dengan LG itu di Kerawang, dia bikin dulu tuh untuk factory untuk EV-nya ya, bangun EV-nya. Tentu saja dia butuh baterainya kan, dia bangunlah pabrik baterainya. International Monetary Fund mengkritik kebijakan larangan ekspor nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Adapun beberapa poin yang menjadi catatan IMF yakni adanya potensi pendapatan negara yang hilang seperti pajak ekspor. Ya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan sikap keras terhadap IMF usai meminta Indonesia membuka kembali keran ekspor nikel dan bahan mineral lainnya. Menurut Bahlil, permintaan yang disampaikan IMF kepada Presiden Joko Widodo tersebut tidak berdasarkan logika alias ngawur. Pasalnya bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngawur-ngawur gitu. Yang kedua, dengan hasil hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang. Dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi surplus. Ini akibat apa? Hilirisasi. Yang berikut, nilai tambah. Katanya pendapatan negara nggak dapat. Tahu nggak teman-teman? 2021, 2022, alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Ya, Mas Pras, sebenarnya sih kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil sih ada benernya juga ya, bahwa IMF kok kepo banget ya, sudah 3 tahun baru kali ini datang, kenapa nggak dari awal? Kalau bahasa kami para pengusaha, kenapa nggak dari 2 tahun 2020 pada saat kita digugat oleh WTO, gitu kan di awal tahun 2020 kita digugat karena pelarangan ekspor. Nah, IMF di mana pada saat itu? Kenapa hadir dan mulai bercuap-cuap saat ini di saat Indonesia sudah melakukan yang namanya keberhasilan hilirisasi nikel. Ya, kalau kita lihat apa yang sudah terjadi untuk hilirisasi nikel, kalau terlalu berhasil malah over. Ulang-ulang kita sampaikan kebanyakan malah ya. Nah, mungkin sebagai data ya Mas Pras, sampai akhir Juni kemarin, ini udah bulan Juli ya. Di bulan Juni 2023 sudah ada 53 pabrik pengolahan pirometalurgi loh. Pabrik pengolahan pirometalurgi sudah ada 53 badan usaha dan itu berdiri 179 furnace. Banyak banget lah itu ya. 179 furnace ini menghasilkan yang namanya NPI, ferronikel sampai ke nikel matte. Bahkan di tahun 2023 ini sudah ada 4 pabrik pengolahan hidrometalurgi yang menghasilkan MHP, nikel sulfat, bahkan lagi mengolah untuk menuju ke prekursor. Ya, ujungnya kita punya baterai ya, mudah-mudahan. Nah, dari keberhasilan hilirisasi ini, kenapa saat ini baru IMF datang untuk menyampaikan ada pembatasan? Apakah
ini khusus nikel atau tujuan IMF ini untuk mineral lain yang sebenarnya bulan kemarin kan bauksit juga sudah dilarang ekspor ya, dan nanti akan ada pembatasan atau pelarangan ekspor untuk bahan baku atau biji-biji raw material yang mineral lain. Nah kita tidak tahu nih, saya belum baca detail juga. Tapi kalau untuk nikel kayaknya nggak make sense deh. Kalau misalnya saat ini sudah kita berhasil, sudah banyak pabrik pengolahan, kemudian malah yang kita khawatir kita kurang nih cadangannya kalau terlalu banyak, terus nanti kita mau ekspor. Kayaknya ini nggak make sense banget ya. Gimana kita dukung dong hilirisasi di sini? Ya, Mas Pras, sebenarnya kalau kita lihat dari data statistik tadi ya, dan kenyataan di lapangan sih, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa keberhasilan hilirisasi nikel saat ini sudah over, dan itu dibuktikan dengan peningkatan nilai ekspor dari hasil olahan nikel. Sekali lagi ya, hasil olahan nikel ya, NPI, ferronikel, nickel matte, bahkan sudah ada MHP dan nikel sulfat tahun ini. Nah, dari hasil olahan itu yang tadi saya sudah sebutkan bahwa 179 furnace yang sudah menghasilkan nikel pick iron sampai ferronikel sampai ke nickel matte. Berarti itu kan bisa dikalkulasikan berapa sih nilai ekspor dari hasil olahan nikel di Indonesia. Kemudian yang baru juga kita bangga bulan kemarin baru saja kita mengekspor yang namanya nikel sulfat pertama. Yang pertama hasil olahan dari Indonesia untuk ke prekursor sampai ke baterai. Nilai investasi untuk dari 179 furnace yang tadi yang saya sudah sebutkan, kemudian dengan nikel sulfat atau hidrometalurgi kan tentu nilai investasi yang besar banget ya. Nah ini juga nanti di tahun ini akan ada 4 pabrik baru loh yang akan mulai commissioning. Ya belum produksi tapi baru commissioning. Nah kondisi-kondisi ini di mana seluruh produk olahan nikel itu diekspor tadi sudah disebutkan ya, mayoritas masih ke Cina ya. Kemudian ya ada ke negara Asia lain. Sayangnya kok masih Asia ya, belum ke Eropa atau ke Amerika ya. Nah mudah-mudahan sih pangsa pasar Eropa dan Amerika juga sudah nanti akan mengambil produk olahan nikel dari Indonesia. Cuma kembali lagi Mas Pras, apa yang kita lakukan ini, keberhasilan hilirisasi ini tentu harus diperhatikan juga faktor-faktor di dalam atau faktor-faktor internal. Bagaimana sih proses hulu dan hilir ini terjalin, kemudian tata kelolanya, tata niaganya. Dan perlu diketahui Mas Pras, kalau saya bilang sih saat ini harga nikel lagi drop banget ya, lagi turun jauh. Kalau kita sampaikan pabrik juga lagi bleeding, kalau kita bisa sampaikan lagi berdarah. Kenapa? Karena harga mineral nikel, komoditas nikel saat ini lagi lumayan drop, ya lagi turun. Walaupun produksi naik, tapi harga lagi turun. Nah dalam hal ini bagaimana sih Indonesia yang sudah bukan hanya sebagai terbesar untuk resource biji nikel, reserve biji nikel, kita juga terbesar untuk playersnya, produsernya saat ini sejak tahun 2020. Nah, sudah waktunya Indonesia punya yang namanya Indonesia Nickel Price Index dong. Jangan kita berpatok kepada London ya, karena basis selama ini kan London Metal Exchange atau Shanghai Metal Exchange. Kok negara lain mulu ya yang punya price? Terus kapan dong kita punya price dan pride? Nah, ini sudah mulai kita gaungkan dan pemerintah sangat amat setuju bahwa kali ini Indonesia harus punya Indonesia Nickel Price Index. Minimal kan mulai nikel ya, jadi punya price dan punya pride. Paling penting punya brand sendiri. Seberapa penting kehadiran Indonesia Nickel Index ini kalau misalnya dikatakan kan beberapa waktu lalu juga ada komoditas CPO yang sudah dibentuk lagi untuk harganya untuk yang menggunakan Indonesia begitu ya. Jadi tidak berpatokan lagi dengan negara lain. Padahal kita tahu kita yang memiliki lahan terluas, produsen terbesar juga dengan skala global, Bu Maidi. Iya. Sebenarnya Mas Pras ini berkaca kepada apa yang sudah terjadi di lokal dulu ya. Ini ide muncul karena terjadi perbedaan dari hulu ke hilir. Ya, penambang dengan pabrik selalu terjadi konflik. Nah, kenapa? Karena harga patokan mineral biji nikel yang APNI publish setiap bulan setelah ditandatangani oleh Menteri SDM itu berdasarkan 3 bulan terakhir average London Metal Exchange ya. Ingat 3 bulan terakhir average ya London Metal Exchange baru dikali dengan formulasi yang sudah kita sepakati di tahun 2017 ke 2020. Nah, sedangkan nikel olahan Indonesia seperti NPI, ferronikel atau apapun itu kan sebagian besar yang tadi sudah didata juga mayoritas ke negara Cina. Nah, mereka menggunakan harga yang namanya harga Shanghai atau Shanghai Metals Market. Sedangkan harga Shanghai Metal Market adalah harga on spot
Ya, Oke. kalau tadi biji nikel harga average 3 bulan, Iya, iya. kalau ini harga on spot. Tentu terjadi gap yang luar biasa, Mas Pras. Jadi kalau kami perhitung bulan-bulan kemarin ya, sekitar bulan Juni kemarin ada gap sekitar 30-35% antara biji nikel ya yang tadi menggunakan basis LME dengan nikel olahan yang menggunakan harga China. Nah, dasar itulah yang kita sampaikan, ini mau sampai kapan konflik internal nih? Kita nih bangga di luar atas keberhasilan hilirisasi, tapi kok di dalam rumah sendiri masih ribut nih antara hulu dan hilir. Pertama mengenai terkait perbedaan harga, kedua mengenai tata kelolanya, terus ketiga mengenai bagaimana pelaksanaan good mining practice dan penerapan ESG, Environmental Social Governance, sehingga kita nanti tidak di-reject oleh yang namanya ARA atau Amerika Insentif Pajak Amerika. Nah, hal-hal ini yang sedang kita diskusikan dan kita mencari jalan keluar, dan pemerintah sangat setuju. Indonesia sudah waktunya mempunyai yang namanya Indonesia Price, Indonesia Pride. Ini kebanggaan kita, gitu Mas Bray. Biar nggak terjadi konflik mulu, gitu loh di dalam. Parameternya apa saja yang perlu digunakan, kemudian infrastruktur apa saja yang harus disiapkan, Ibu Medi, kalau memang kita ingin membentuk Indonesia Price Index untuk komoditas nikel? Ya, Bu Medi, kalau kita bicara mengenai pembentukan dari Indonesia Price Index untuk nikel sendiri, tadi memang ini ide yang mungkin bisa membuat harga juga lebih memadai dalam artian dari hulu ke hilir begitu, bisa membuat everybody happy lah. Nah, ini seperti apa persiapannya, parameter-parameter yang digunakan itu apa saja? Ya, Mas Pras, sebenarnya sih kalau saya sampaikan bahwa Indonesia ini kan untuk nikel kita newcomers ya. Kita baru loh untuk teknologi nikel ini. Nah, dengan kondisi yang ada, kita masih butuh yang namanya arahan atau insight atau masukan dari para top players yang sudah expert. Contohnya seperti dari London Metal Exchange, kemudian dari Shanghai Metals Market, kemudian dari Argus Media, dari McCloskey, dari beberapa ekspertis dunia dalam rangka penghitungan formulasi atau metodologi perhitungan nikel yang komoditas. Nah, ini kita sudah mencoba beberapa kali berdiskusi dengan mereka. Bahkan bulan kemarin kita mengadakan conference di Jakarta dan mereka hadir. Mereka siap loh membantu Indonesia ya. Jadi bagaimana sih cara perhitungannya? Metodologi yang digunakan seperti apa? Ya tentu kita harus perhatikan sisi produsen, yaitu kita sendiri Indonesia, hulu dan hilir. Kemudian bagaimana sisi user ya? User itu kan seluruh dunia ya, bukan hanya 1-2 negara ya. Kemudian bagaimana sih dampak dari ekonomi global yang terjadi ya, karena pasti ada kondisi-kondisi dari beberapa negara yang mengalami yang namanya resesi mungkin, atau terjadi ekonomi yang agak merosot atau menurun. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana konsep metodologi perhitungan dan tidak memperhatikan, tidak melupakan faktor dari sisi produsen itu sendiri. Nah, ini sudah kita dapat masukan sih Mas Pras dari beberapa yang tadi saya sampaikan, top player itu. Dan mudah-mudahan target pemerintah nih tahun depan sudah terlaksana lah. Kita bantu doa ya Mas Pras, semoga cita-cita ini benar-benar jalan ya, berlangsung sempurna untuk Indonesia, sehingga dari nikel betul-betul kita membuat yang namanya negara adidaya dan masyarakat sejahtera, pengusaha nih jadi bahagia dong. Itu karena dia. nikel Indonesia. Everybody happy lah gitu ya, dari hulu ke hilir. Nah, kalau kita lihat dengan tadi target sampai dengan tahun depan, berarti memang termasuk cepat kalau memang nanti segera terbentuk nih indeks harga untuk nikel Indonesia begitu. Tapi bagaimana nanti pada saat dilepas di pasaran begitu? Apakah disparitas yang tadi Anda sampaikan di segmen sebelumnya juga akan semakin mengecil? Mas Pras, sebenarnya sih kalau kita ini kan yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana kita berkaca dan meminta masukan dari para ekspertis itu ya. Metodologi yang sebenarnya seperti apa sih, dan apakah nanti pada saat penentuan Indonesia Nickel Price Index ini market dunia itu terima nggak? Ya kan, yang paling penting dulu marketnya dulu ya. Dan inti dari semuanya itu adalah dari seluruh olahan nikel ini, bagaimana produk itu menjadi namanya end product. Ya, selama ini kan kita masih dalam posisi intermediate ya, NPI, ferronikel, MHP, nikel sulfat. Indonesia belum ada yang namanya end product seperti baterai ya, kemudian EV ya. Mudah-mudahan kedepannya kita punya baterai made in Indonesia, kemudian kita punya EV made in Indonesia. Dan saya kemarin baru balik dari Moskow Mas Pras, dan saya melihat langsung yang namanya electric boat.
electric boat dan saya mencoba, wah saya cuma ngebayangin ini kalau buat di Indonesia dengan 17.000 pulau ini sangat huge market loh ya, dan pasti jadi ngirit kita berbicara green energy dan seluruh bahan baku ada di Indonesia. Kenapa nggak mungkin kita buat di Indonesia? Bukan hanya EV tapi electric boat juga itu bisa kita buat di Indonesia. Nah kalau semua sudah end to end ya, dari hulu sampai end, bener-bener end product ya, bukan hilirisasi tapi intermediate, tapi end product ada di Indonesia. Saya rasa akan lebih mudah dalam rangka perhitungan metodologi untuk harga dari nikel olahan, dari nikel bahan baku sampai ke nikel produk nantinya. Terakhir Ibu Medi, mudah-mudahan diterima. Ya, optimisme Anda terhadap tadi kebijakan-kebijakan dan hilirisasi industri nikel kita begitu di tengah beberapa kritikan yang dilantarkan banyak pihak begitu dari global tentunya terkait dengan kebijakan ini. Ya, sebenarnya itu tadi saya bilang Mas Pras, pembenahan dulu ya. Kita di dalam ini jangan cuma kita menggaungkan kita berhasil, tapi ya sama seperti dalam rumah tangga pasti ada ribut-ributnya ya. Kita di dalam rumah tangga kita sendiri nih, hulu dan hilir, penambang dan pabrik ini masih aja ada konflik. Nah, konflik-konflik ini yang harus kita lakukan pembenahan sehingga kita mantep gitu loh untuk berkaca ke depan. Kita udah sangat berhasil. Dan yang paling penting lagi bagaimana pelaksanaan good mining practice, tata kelola yang benar, kemudian tata niaga sehingga benar-benar penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, dampak positif dari hasil hilirisasi ini terjadi. Masyarakat juga betul-betul menikmati apa yang namanya hilirisasi, keberhasilan hilirisasi bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang, segelintir pihak-pihak saja, tapi yang paling penting masyarakat. Kembali lagi tadi, masyarakat sejahtera. Jadi negara kita bisa lebih adidaya dari nikel. Pelaksanaannya, kemudian ESG-nya, environmental, social governance harus betul-betul diterapkan sehingga nanti anak cucu kita untuk lingkungan kita tidak kenapa-napa, kita baik-baik saja untuk lingkungan kita tidak tercemar, kemudian sosial untuk masyarakat sekitar, dan yang paling penting pelaksanaan good governance untuk memberikan kenyamanan dan kepastian dan keamanan untuk investasi di Indonesia. Baik, itu dia Mas luar Pras. biasa ya. Tujuannya memang yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi tidak dinikmati oleh segelintir orang saja di industri komoditas nikel khususnya. Baik, Ibu Medi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Bu Medi.